Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners semua dimanapun berada. Edisi kali ini kita kembali dalam program Bincang Kampus dan pastinya kita masih berada di edisi spesial. Karena tentu saja pada sore hari ini Tribun Timur telah mengundang seorang perempuan juga berasal dari salah satu universitas di Kota Makassar yang ternama, juga kampus Islami yang sudah tidak diragukan lagi. Di mana kampus ini juga merupakan favorit ya untuk banyak orang khususnya dan pastinya menjadi salah satu pilihan banyak orang dari luar Makassar bahkan juga di dalam kota Makassar. Dan hari ini yang kita undang juga berasal dari salah satu fakultas terbesar dari banyaknya fakultas di salah satu universitas yang kita undang ini. Mungkin itu beberapa clue yang Kinan sebutkan buat Tribuners. Jadi langsung saja saya perkenalkan, ada Dekan Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia sudah hadir bersama kita di studio Tribun Timur. Ada Ibu Dr. Rusdia M. Hum. Wow, luar biasa sekali. Dan tentu saja sangat senang hari ini karena beliau bisa dapat hadir bersama kita dan pastinya kita akan berbincang banyak hal mengenai pendidikan tinggi dan juga kegiatan-kegiatan di kampus yang sampai saat ini juga masih produktif dilakukan. Untuk itu hari ini Tribun Timur juga sudah mengusung satu tema, yakni mencetak generasi unggul dan juga Islami. Ini juga mungkin merupakan tagline ya dari Universitas Muslim Indonesia. Langsung saja Tribuners kita menyapa Ibu cantik yang sudah berada di ruangan ini. Ada Ibu Dr. Rusdia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ya. Kinan Aulia. Selamat sore Ibu. Sore. Ya, aduh, senang sekali rasanya ya hari ini saya bisa bertemu dan juga pasti nanti kita akan berdiskusi Tribuners. Bagaimana nih kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Cantik sekali ya, saya sampai pangling. Waduh. Nah, mungkin di samping tanya kabar kayaknya juga kurang afdol ya kalau kita tidak menanyakan aktivitas. Biasanya kan kalau dekan tuh ngurus banyak hal juga nih di kampus. Betul. Untuk aktivitas Bunda ini gimana nih? Jadi mungkin kalau untuk aktivitas memang kita banyak ya. Jadi saya sebelum menjadi dekan itu juga memang aktivitas sudah banyak. Apakah itu di bidang pendidikan, baik, maupun sosial. Iya. Jadi dengan ditambahkannya amanah sebagai dekan, maka tentunya aktivitas kita sudah semakin menarik, semakin tentu bertambah juga Bunda ya. Iya, baik. Nah, bukan hanya itu, mungkin menjadi pimpinan dan juga sebagai perempuan ini merupakan salah satu hal kebanggaan, tapi juga challenge mungkin ya Bunda ya, buat kedepannya. Nah, baik Bunda, mungkin sebelum kita terlalu jauh juga membahas tentang pendidikan yang unggul dan Islami di Fakultas Sastra ini, mungkin kita mengawali dulu dengan, kita kan sekarang melihat memang pendidikan semakin berkembang pesat ya Bunda ya. Mungkin kalau untuk keadaan atau kondisi pendidikan tinggi di era sekarang ini, seperti apa perubahannya Bunda? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Oke, terima kasih. Kepada semua Tribuners. Jadi untuk perkembangan pendidikan saya kira kita tahu sama-sama bahwa pendidikan itu semakin hari tentu semakin ditingkatkan. Apalagi dengan adanya yang kita kenal sekarang bahwa pendidikan itu sudah ada istilahnya MBKM ya. Iya, Kampus Merdeka. Baik. Jadi dengan Kampus Merdeka itu tentunya kita lebih atau mahasiswa itu diharapkan tentu lebih kreatif ya, tentu lebih kemandirian di situ ada. Karena kenapa? Seperti yang mungkin ketika Ibu sendiri waktu itu kuliah, tentu kita tidak boleh keluar dari fakultas yang ada tentunya. Tapi sekarang coba kita bisa lihat bahwa mungkin dari Fakultas Sastra mereka bisa mengambil mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi atau mungkin yang ada di Fakultas Pertanian, atau di Fakultas Perikanan. Jadi di situ ada kebebasan, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi di situ ada bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan ilmu mereka dengan adanya Kampus Merdeka itu. Jadi merdeka artinya mereka bisa dengan inisiatif mahasiswa itu mereka bisa mengembangkan dirinya. Baik,
Berarti memang program MBK ini yang Bunda tadi jelaskan juga menjadi salah satu program unggulan yang memang kalau kita lihat artinya mahasiswa sudah sangat inovasi dan Fakultas Sastra sangat inovatif dengan hadirnya MBK ini. Luar biasa ya, memang pendidikan di era sekarang ini sangat luar biasa untuk perkembangannya. Nah, mungkin Bunda kita mau flashback dikit nih. Biasa kan kalau bahas masa lalu tuh seru juga Bunda ya. Iya, betul. Betul nah, sekali. kalau untuk di masa 2 tahun kemarin kan kita memang sempat berada dalam keadaan yang sulit ya kalau Kinan katakan, karena mungkin biasanya kita bertemunya secara langsung seperti hari ini, tapi di 2 tahun kemarin kita harus melalui ruang virtual, memanfaatkan aplikasi-aplikasi platform sosial media, juga Zoom dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk di UMI khususnya Fakultas Sastra kemarin Bunda, gimana tuh ceritanya pas masa-masa pandemi? Apalagi sekarang kita sudah di endemi, gimana Bunda? Saya kira di seluruh dunia ya, bukan betul. cuma kita di Makassar, bahwa dengan adanya COVID yang lalu ya, pandemi COVID-19, maka mungkin memang artinya bukan dari satu aspek saja. Tentu banyak aspek yang tentu berdampak pada pandemi itu. Termasuk di dalamnya tentunya pendidikan. Apalagi waktu itu kita tahu bahwa kita tidak ada planning sebelumnya. Betul. Bahwa tiba-tiba ada, kita tiba-tiba lockdown. Jadi memang waktu itu kita sedikit kaget ya. Jadi mungkin kenapa tiba-tiba harus lockdown. Dan perkuliahan juga tidak ada lagi secara tatap muka seperti tadi atau dikatakan luring ya. Jadi semua kita lakukan dengan daring. Waktu itu sepertinya juga kita ada beberapa, jadi bukan cuma mahasiswa, dosen pun sedikit artinya sedikit mengalami, aduh gimana ini tiba-tiba dengan keadaan begini. Apalagi waktu itu kita tidak ada sama sekali, betul-betul tidak ada akan terjadi seperti itu yang tidak pernah dipikirkan saya kira untuk di seluruh dunia. Sehingga waktu itu tentunya kita tahu sama-sama bahwa kita seperti tadi yang Mbak Kinan katakan bahwa Fakultas Sastra juga itu adalah salah satu fakultas dari 13 fakultas yang ada di UMI. Itu yang mahasiswanya juga cukup banyak. Jadi bagaimana kita mengaturnya, bagaimana tiba-tiba dengan harus kita belajar secara daring. Jadi tentu banyak aspek. Di awal-awal memang terus terang, apalagi tentunya ada beberapa yang dengan keadaan itu, aduh harus kita melalui online. Bagaimana ya beradaptasinya. Tentu memang ada hal-hal yang betul-betul dirasakan oleh baik dari pimpinan universitas, fakultas, dosen, mahasiswa sampai yang lain. Sampai kepada cleaning service tentu dengan keadaan itu kita sedikit sedikit boleh dikatakan sedikit agak shock gitu, tiba-tiba lockdown tanpa ada perencanaan sebelumnya. Baik, ini luar biasa sekali ya memang kalau kita lihat memang flashback di 2 tahun kemarin masa-masa sulit itu, tapi alhamdulillahnya adalah kita bisa kembali bangun Bunda ya, dan beradaptasi dengan digitalisasi yang ada, dan pada akhirnya juga kita dituntut untuk bisa dan tahu tentang digitalisasi yang ada. Baik Bunda, nah sesuai mungkin dengan tema kita pada hari ini yakni unggul dan juga islami. Ini kan mungkin menjadi tagline di UMI ya. Bahkan kalau untuk visi misi di Universitas Muslim Indonesia sampai sekarang ini apa yang dibuat Bunda? Jadi kita tahu sama-sama bahwa Universitas Muslim Indonesia adalah universitas yang pertama swasta. Yang mendapatkan akreditasi unggul. Jadi alhamdulillah. Jadi tentunya kita yang berada di fakultas juga itu berusaha untuk bagaimana tampil juga sebagai universitas yang unggul. Dan sekarang ini ada rektor kita mencanangkan ada istilahnya Smart University. Wow, gimana tuh Smart University? Jadi Smart University itu seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Kinan bahwa mulai dari utamanya itu kepada pegawai tentunya. Kemudian kepada dosen, mahasiswa tentu diharapkan tidak ada lagi yang tidak berada pada digitalisasi. Pemanfaatannya. Jadi di sini program UMI di situ tadi bahwa minggu ini sudah mulai dicanangkan sejak tanggal 13. Jadi itu ada pelatihan bagi dimulai dengan staff. Jadi itu ada semua harus tahu
tidak ada lagi bahwa mereka istilahnya sudah tidak ke digitalisasi. Iya, tentunya program itu nanti akan juga diperuntukkan kepada dosen, mahasiswa, walaupun kita tahu sama-sama tentu sudah banyak yang mungkin digitalisasinya itu pemahaman mereka itu sudah bagus, tetapi tentu akan dilatih lagi supaya tentu visi-visi yang ada di situ yang dicanangkan oleh Pak Rektor itu Smart University akan menjadi satu titik, ya tentunya satu istilahnya kita satu bahasa ya, tidak ada lagi yang tidak mengenal namanya digitalisasi. Bahkan dikatakan bahwa Rektor memang sangat mewanti-wanti bahwa tidak ada lagi di sekarang ini dengan adanya Smart University, maka tidak ada lagi sivitas yang mungkin tidak mengenal yang namanya digitalisasi. Tentunya Fakultas Sastra juga ikut serta berada di dalam situ untuk menjadi tentu Smart University, tentu kedepannya nanti tentu ada Smart Faculty yang kita rencanakan untuk di Fakultas Sastra. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Dekan, ini luar biasa sekali ya. Apalagi memang kalau tadi saya sempat mendengar Fakultas Sastra juga mungkin ikut andil dan pasti nanti akan menjadi fakultas yang smart juga ya ke depannya untuk digitalisasi. Nah, mungkin ngomong-ngomong Fakultas Sastra, karena kebetulan Ibu Dekan nih hari ini kan sebagai dekan di Fakultas Sastra. Kalau untuk Fakultas Sastra, Bunda dengar-dengar nih memiliki berbagai macam prodi juga di dalamnya. Oh iya, betul. Ada apa aja nih Bunda di dalam? Jadi kita di Fakultas Sastra itu ada mempunyai 6 program studi S1 dan sebentar lagi akan ada D3. Wow, baik. Jadi itu D3 akan ada peralihan dari Akademi Bahasa Asing. Iya. Jadi untuk program studinya itu yang pertama yaitu program studi sastra Inggris. Ya, ini adalah program studi yang tertua. Di samping sastra Indonesia dan sastra Arab. Jadi sastra Inggris tadi itu sudah memiliki akreditasi A. Yang kita harapkan nanti akan menjadi akreditasi yang unggul juga. Kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu akreditasi B. Kemudian selanjutnya ada ilmu komunikasi. Ya, dan nampaknya di UMI ini tren untuk prodi itu semakin hari, semakin tahun semakin meningkat ya. Jadi mungkin dengan adanya salah satunya ya itu tadi apa namanya program-program unggulan yang ditampilkan. Kemudian yang 2 terakhir yang juga akreditasi B yaitu pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Berarti jadi dengan 6 prodi ini yang kalau kita lihat akreditasinya bahkan sudah ada yang A dan juga B. Untuk proses mungkin Bunda ke depannya yang dipersiapkan untuk menuju akreditasi A untuk beberapa prodi lainnya bagaimana nih persiapannya? Jadi saya informasikan kepada Tribuners bahwa untuk program yang tadi saya katakan program studi sastra Inggris tentunya sebagaimana harapan rektor ke depan. Di samping kita ada menjadi akreditasi unggul, maka beberapa prodi di UMI itu akan menuju kepada akreditasi internasional. Jadi tentunya kita berharap nanti prodi-prodi yang ada di Fakultas Sastra juga menuju ke situ. Seperti tadi yang disampaikan bagaimana upaya kita, tentunya dari sekarang kita berupaya untuk meningkatkan akreditasi kita. Jadi sudah ada upaya-upaya dari semua prodi dan yang terlibat di dalamnya, termasuk tentunya dosen, mahasiswa dan pegawai, tentunya sudah selalu bekerja sehingga nanti itu program studinya itu tentu akan setara nanti semua menjadi program studi dengan akreditasi A. Kemudian akan menuju unggul dan insya Allah setelah unggul akan menuju kepada akreditasi internasional. Baik, berarti masih ada beberapa tahapan yang pastinya akan terus dikejar Bunda ya. Baik, ini kita pasti harapan kedepannya juga semua prodi yang ada di Fakultas Sastra bisa unggul bahkan internasional nih. Insya Allah. Apalagi kalau kita lihat sudah ada yang akreditasi A dan B dan pastinya semua menuju proses untuk akreditasi internasional juga ke depannya. Baik,
Bunda mungkin di samping persiapan ataupun juga untuk tahapan akreditasi dengan 6 prodi ini, otomatis kan ada program-program penunjang biasanya di kampus. Kalau di kampus Bunda biasanya program apa aja nih yang disiapkan? Kalau kita memang kalau untuk program penunjang itu beberapa program studi itu sudah menyiapkan. Yang dimaksudkan fasilitas ya atau apa? Boleh, Bunda. Jadi tentu kalau fasilitas kita ada laboratorium bahasa ya, ada laboratorium komputer, kemudian ada laboratorium komunikasi, iya. Kemudian kita ada micro teaching karena ada pendidikan, iya. Jadi situ ada juga fasilitas micro teaching. Jadi di samping itu kita juga ada program yang melibatkan mahasiswa seperti upgrading ya. Kemudian tentunya dari beberapa program studi yang lain ada, misalnya himpunan bahasa Arab, bagaimana perkampungan. Jadi setiap semester itu diadakan perkampungan, apakah bahasa Inggris, bahasa Arab. Tentunya dari ilmu komunikasi juga ada beberapa keunggulan-keunggulan yang mereka lakukan. Seperti yang kita lihat, saya sebagai dekan di Fakultas Sastra itu sangat bangga bahwa walaupun itu pemula di ilmu komunikasi itu sudah berani membuat misalnya film pendek ya, film pendek atau misalnya video-video yang tentu kedepannya itu di samping menunjang perkuliahan mereka, tentunya nanti bisa juga menunjang bagaimana kedepannya, karena kita tahu sama-sama di zaman di pendidikan seperti ini tentu ada juga mahasiswa harus terampil di artinya di entrepreneurship. Iya, betul, Bunda. Sebagaimana tentu kita di Fakultas Sastra juga salah satu visinya tentunya adalah bagaimana keunggulan kewirausahaan itu kita bisa tampilkan sehingga nanti di situ akan ada profit. Ya, jadi ada di situ bagaimana menghasilkan profit. Jadi kita mengajari, jadi jangan berharap bahwa mahasiswa kami itu semua akan menjadi pegawai negeri kah atau apa, tapi kita harapkan mereka itu nanti dengan adanya seperti tadi yang unggulan-unggulan itu ya, program unggulan mereka itu tentu kedepannya mereka tidak lagi untuk kewalahan bahwa ataukah mungkin cari saya harus bekerja di mana ya. Dan saya lihat alhamdulillah mahasiswa kami di Fakultas Sastra hampir semua program studi itu sebelum mereka selesai sudah banyak yang dipanggil oleh beberapa kantor ataukah mungkin mereka magang istilahnya akhirnya dipanggil untuk bekerja di sana. Iya. Berarti ini luar biasa karena program unggulan tersebut ataupun juga pembinaan yang diberikan khususnya di Fakultas Sastra dari berbagai prodi akhirnya bisa membuka prospek kerja ke depan, Bunda ya. Dengan juga saya tadi juga meng-highlight nih kata dari Bunda Rusdia mengenai suatu skill yang harus dimiliki yaitu kemampuan entrepreneurship yang akan kedepannya menunjang. Luar biasa ya. Nah tapi Bunda yang uniknya saya juga pernah dengar satu cerita nih Bunda, mungkin boleh bantu diceritakan juga salah satu kegiatan yang selalu dimiliki Universitas Muslim Indonesia yang tidak dimiliki kampus lain yaitu kegiatan pencerahan kalbu. Aduh Bunda gimana nih ini kegiatan pencerahan kalbu gimana sih? Kan ini jadi tenor juga Bunda kalau di sosial media. Yang anak-anak pada ngelampe ya Bunda ya? Iya betul sekali. Gimana Bunda jadi, di sana? Salah satu program unggulan kita juga itu adalah pencerahan kalbu. Baik. Jadi pencerahan kalbu itu mahasiswa diharapkan dan memang diwajibkan, bukan diharapkan sih sebenarnya, minta maaf, itu diwajibkan untuk mengikuti pencerahan kalbu. Malah jadi kewajiban. Kewajiban, iya. Jadi sebelum pandemi, ketika pandemi itu sebelum pandemi tentunya kita melakukannya dengan membawa mahasiswa ke pesantren UMI, salah satu yaitu namanya pesantren Darul Muhsin yang dimiliki UMI itu adanya di Padan Lampe, Kabupaten Pangkep. Ya, kalau tidak salah itu diadakannya sejak tahun 2000. Iya, berarti sudah kalau tidak sekitar ya. Jadi pencerahan kalbu itu memang wajib. Jadi kalau misalnya mereka tidak mengikuti itu atau walaupun mengikuti tapi belum lulus, maka mereka tidak bisa mengikuti aktivitas yang lain. Contohnya misalnya seminar proposal atau KKN, jadi itu wajib. Jadi tidak bisa mereka tidak mengikutinya. Dan pencerahan kalbu itu bukan cuma untuk mahasiswa,
Tapi juga untuk dosen dan pegawai. Wow. Jadi bukan cuma untuk mahasiswa, cuma porsinya itu tentu tidak sama dengan mahasiswa. Ya. Dan alhamdulillah untuk pesantren Darul Mukhlisin yang kami punyai di Padan Lampe itu, Pangkep, Kabupaten Pangkep, itu juga alhamdulillah karena diketahui bahwa belum ada ya. Kalaupun ada mungkin saya bisa katakan yang pertama di Indonesia. Wow, luar biasa. Kalaupun mungkin ada yang mengikut, sudah ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu. Jadi bukan cuma dari Sulawesi Selatan, tetapi beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu sudah mengadakan studi banding ke pesantren Darul Mukhlisin untuk melihat bagaimana program-program yang ada di pencerahan kalbu itu. Jadi memang betul-betul kita tidak akan dapatkan di mana. Yang kita dapatkan cuma adanya di pencerahan kalbu. Ya, jadi ada juga beberapa perguruan tinggi dan juga pemerintah daerah itu melakukan pencerahan kalbu dengan mengikutkan pegawai mereka di Padan Lampe itu. Iya. Berarti ini salah satu kegiatan berskala nasional juga berarti Bunda ya. Betul. Karena memang kalau kita lihat bahkan program Padang Lampe yang ditawarkan khusus mahasiswa UMI ini memiliki ketertarikan juga untuk beberapa instansi yang akhirnya mungkin karena melihat aktivitas Islamik yang dilakukan di lingkungan sana Bunda, akhirnya banyak instansi ataupun juga kepegawaian yang juga ikut serta di dalamnya. Betul. Berarti seru Bunda ya menjadi mahasiswa UMI. Seru. Malah biasanya anak-anak ketika masuk ke Padan Lampe sepertinya kan terbiasa ya, mungkin betul. ada ini agak galau apalah, tapi setelah di sana sebulan sudah mau pulang, justru bahkan ada yang mengatakan masih mau tinggal deh Bu, masih mau tinggal deh ustazahnya di sana ya. Iya, jadi mungkin memang dengan berkah-berkah adanya pencerahan kalbu itu sehingga tentu eksistensi UMI itu masih kita lihat sampai sekarang. Betul, luar biasa sekali. Ya, bangga nih jadi mahasiswa UMI ya, apalagi di Fakultas Sastra khususnya dengan berbagai prodi yang disiapkan, apalagi tidak tidak diwajibkan untuk mengikuti langkah selanjutnya kalau pada lampenya belum selesai Bunda ya, atau belum lulus. Oke, luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Bunda masih berkaitan juga dengan program unggulan. Nah, kalau untuk saat ini di Fakultas Sastra sendiri, seperti yang kita ketahui kan sedang membuka untuk pendaftaran Bunda ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk jumlah mahasiswa sampai saat ini sudah berapa Bun? Kita ada sekitar 3.000-an. Iya. Wow. Untuk Fakultas Sastra dengan yang seperti tadi ya, program studi yang dimiliki. Tentunya untuk unggulan-unggulan yang dimaksudkan itu tentu kita harapkan ke depan dengan adanya program-program yang diberikan itu tentu mahasiswa kita semakin diberikan peluang untuk meningkatkan kreativitas mereka, inovatif mereka ya. Tentunya sebagaimana visi misi kita yaitu tentu mengharapkan Fakultas Sastra itu bisa unggul, inovatif, kreatif ya. Dengan adanya pengkajian-pengkajiannya dalam bidang pendidikan, bahasa, sastra, budaya, komunikasi, tentunya dengan mengharapkan mahasiswa yang berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya sains tinggi. Wow, tentunya. Kita berikan dulu tepuk tangan yang luar biasa buat Ibu Dekan dengan visi misi dari UMI, Fakultas Sastra yang disiapkan pastinya akan menunjang juga nih bagi mahasiswa untuk langkah ke depannya ketika sudah menyelesaikan kuliah di UMI. Nah, mungkin di samping itu dengan jumlah 3.000 mahasiswa yang juga terbagi di beberapa prodi khususnya di Fakultas Sastra, Tribuners, Kinan juga mau tanya nih, biasanya kan setiap fakultas ada nih untuk persiapan ataupun juga jalur-jalur beasiswa. Nah, kalau di Fakultas Sastra Bunda gimana nih untuk mungkin jalur beasiswa? Apakah disiapkan juga? Iya, ada. Jadi alhamdulillah untuk program beasiswa itu kami tentunya kalau untuk beasiswa itu kami berpatokan dari universitas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu dari fakultas, artinya begini. UMI itu menyiapkan beasiswa. Tetapi selain yang disiapkan beasiswa dari UMI, kita itu juga mendapatkan beasiswa dari Kemenristek ya. Iya, kemudian juga dari Pemda. Jadi nampaknya Pemda
Pemda kita yang ada, apakah dari Sulawesi Selatan sendiri atau dari luar, itu biasanya juga mereka menawarkan beasiswa untuk fakultas kami di sastra. Baik. Kemudian juga tentu dari BUMN ya, kemudian instansi yang lain, negeri maupun swasta, pemerintah ataupun swasta itu tetap ada. Bahkan tahun kemarin itu yang baru lalu, tentunya waktu terjadi pandemi itu agak berbeda ya. Tentunya agak berbeda, tapi dengan kita mulainya masuk ke dalam endemi ini, bahwa program studi itu diberikan sekitar 200 beasiswa bagi Fakultas Sastra. Jadi kami diberikan dapat dalam bentuk UKT ya, iya dalam bentuk. Jadi mahasiswa kami memang selalu mendapatkan beasiswa, tapi tentu dengan ada syarat-syarat tertentu. Ya, yang disiapkan tidak, juga. Iya, disiapkan tentu dengan mahasiswa yang berprestasi, kemudian mahasiswa yang mungkin kemampuan dalam segi pembiayaan tidak memadai. Kemudian ada juga tentu dari mahasiswa dari daerah. Jadi tentu misalnya dari daerah A itu menyediakan untuk mahasiswa mereka yang kuliah di UMI. Jadi itu ada dari Pemda setempat menyediakan untuk mahasiswanya yang ada di UMI. Yang ingin berkuliah ke berkuliah UMI, di Bunda, UMI, ya? iya. Okay. Itu nanti mereka sudah masuk. Kemudian untuk saya kira pendaftaran kita di UMI itu tentu juga ada istilahnya, ya mahasiswa ketika akan masuk kita harapkan itu bahwa jalurnya itu ada juga istilahnya KIP ya. Jadi itu arti untuk pendidikan, juga. Iya. Di situ memang ada kartu pintar istilahnya ya untuk pendidikan, iya. Berarti memang UMI ini terbuka untuk semua kalangan, betul, Bunda ya. Iya. Apalagi sudah disiapkan berbagai jalur. Sisa mungkin nanti calon mahasiswa baru atau camaba untuk memilih nih mau jalur apa, mau jalur yang mana. Juga kalaupun perwakilan di setiap kabupaten atau desa, ternyata di setiap pemerintah daerah sudah disiapkan juga untuk beasiswanya. Berarti luar biasa sekali ya Universitas Muslim Indonesia. Nah, mungkin di samping itu Tribuners kayaknya sangat seru juga kalau kita bahas mungkin tentang tema kita ya, yang masih juga berkaitan dengan diskusi kita dari awal. Bunda ini kan kalau UMI memang identik dengan unggul dan islami nih. Kalau untuk Bunda sendiri kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan bagi mahasiswa agar bisa unggul dan juga islami, khususnya mungkin mahasiswa di Fakultas Sastra, Bunda? Iya, tentunya kalau berbicara tentang mahasiswa yang unggul, tentu tidak lepas bukan cuma hanya bagaimana mahasiswa itu memiliki pengetahuan, tetapi tentunya bagaimana juga itu mahasiswa tentu mempunyai inovasi ya, kemudian berkreasi, kemudian bagaimana mahasiswa itu tentunya juga dihubungkan dengan bagaimana humaniora ya. Jadi tentu mahasiswa juga itu harus unggul dengan seperti itu. Tentu mahasiswa unggul juga bukan cuma itu. Mahasiswa unggul tentu juga sehat jasmani dan rohani. Iya, tentunya mereka juga sehat jasmani dan rohani. Sehingga dengan adanya seperti yang tadi itu tentu akan menciptakan sumber daya khususnya mahasiswa yang unggul. Tentu seperti tadi yang dikatakan, tentu juga mereka sudah memiliki capable di bidang masing-masing yang mereka miliki sebelum mereka memilih Fakultas Sastra sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Tentu dengan dihubungkan dengan bagaimana islami seperti tadi. Maka seperti salah satu contoh bahwa memang program unggulan kami di Pesantren Darul Muhsin Fadan Lampe yang ada di Kabupaten Pangkep itu yang begitu luas ya. Dan itu adalah milik UMI yang wakaf, karena kita tahu sama-sama bahwa UMI itu adalah kampus wakaf ya. Di samping pengetahuan tentu dakwah. Jadi kita di samping ada pengetahuan tentu dakwah. Jadi dakwah itu tentu dia masuk ke dalam bagaimana dengan Islam itu. Seperti tadi tentu di Padang Lampe itu mereka memang diajarkan bagaimana yang tadinya mahasiswa artinya sholatnya bagaimana ya. Mungkin ada Senin Kamis, di sana itu memang mereka ditempa ya. Untuk menjadi mahasiswa yang memang islami sesuai dengan program kita yaitu dakwah. Jadi di sana mahasiswa memang bukan cuma bagaimana menjadi islaminya itu, tapi juga kedisiplinan yang pasti bahwa Islamnya itu bahwa mereka memang bagaimana seharusnya mereka
menjadi seorang mahasiswa yang unggul dan juga mahasiswa yang tentu Islami ya. Iya, jadi tentu ada setiap di samping mereka dapatkan di Padang Lampe, jadi tentu ada kelanjutan mereka ketika ada di kampus. Jadi sebulan mereka di sana, ketika mereka kembali ke fakultas masing-masing, termasuk mereka kembali ke Fakultas Sastra, itu ada kelanjutannya. Jadi program-program itu tidaklah mentok, misalnya setelah mereka pulang, nothing. Itu tidak, tetapi ada. Karena kita memang kelebihan lagi yang lain, kalau kita itu di UMI, ada apa istilahnya, ada wakil dekan yang membidani kampus Islami ya, yaitu wakil dekan 4, jadi memang itu tugasnya bagaimana untuk kedepannya kampus Islami. Kalau untuk di universitas tentu ada wakil rektor 4, jadi memang berarti ada berkelanjutan, iya, follow up-nya dari kegiatan di Padang Lampe, jadi tidak berhenti sampai di sana. Iya, betul. Karena sudah disiapkan juga nih wadahnya, bahkan teman-teman yang mungkin sudah menyelesaikan masa pesantren di Padang Lampe, ketika balik di fakultas harus di follow up kembali, mungkin betul. Hafalan dan yang lainnya, Bunda, kemudian sholat mungkin ya. Jadi memang apalagi ketika saya menjadi dekan di Fakultas Sastra, memang kita harapkan kedepannya partisipasi mahasiswa itu semakin giat. Sekarang ini kita sudah canangkan bahwa setiap pekan kedua, jadi universitas itu setiap pekan pertama, Jumat pertama di setiap bulan itu ada zikir bersama ya. Terus kalau untuk kami di Fakultas Sastra itu di minggu kedua, di pekan kedua hari Jumat. Jadi kita itu ada zikir, jadi teman-teman bisa lewat luring, ada juga yang lewat daring, jadi bisa secara langsung masuk ke fakultas, bisa juga mereka ikuti di rumah. Seperti juga yang diharapkan tentunya dengan adanya zikir itu, tentu kita yang dicanangkan rektor bahwa kita itu harus berjamaah. Jadi istilah UMI itu yang mungkin tidak dimiliki, Jawa di UMI itu harus adalah jamaah. Kita tidak boleh misalnya si A mengatakan ini, kemudian si B mengatakan tidak begitu. Jadi mulai dari yayasan, rektorat, kita sampai ke bawah itu semua harus satu visi, satu jamaah istilahnya. Jamaah ya? Jamaah istilahnya ya. Karena biasa Bunda kalau sholat aja, kalau kita jamaah tuh pahalanya lebih banyak ya? Iya, betul. Apalagi mungkin dalam kepemimpinan. Ini luar biasa sekali untuk Universitas Muslim Indonesia yang memang merupakan kampus swasta Islami ternama juga ya, bahkan di Indonesia Timur, Bunda ya. Mungkin Bunda ini banyak juga tribuners ya, atau calon mahasiswa baru yang ingin menjadi keluarga besar Fakultas Sastra ataupun juga keluarga besar di Universitas Muslim Indonesia. Jika ingin mendapatkan informasi pendaftaran, Bunda gimana caranya? Khususnya mungkin mau menjadi bagian dari keluarga besar sastra, Bunda, gimana? Iya. Jadi kita di UMI ini memang sebagaimana yang dicanangkan rektor bahwa digitalisasi, jadi mulai dari pendaftaran itu kita sekarang sudah melalui online. Online. Seperti yang kita tentunya yang dilakukan sebelum-sebelumnya, misalnya penilaian apa semua ya, termasuk dengan pembayaran itu tentu dengan menggunakan virtual account. Jadi itu bisa terdeteksi bagaimana mahasiswa yang sudah membayar dan kalau berbicara tentang pembayaran di UMI, yang kita bisa mungkin katakan unggulan juga bahwa kita di UMI itu uang kuliahnya bisa diangsur. Iya. Jadi berarti memudahkan juga, Bunda ya. Jadi kita lihat dan seperti di Fakultas Sastra, jangan dikira bahwa alhamdulillah kalau di sastra itu uang kuliahnya terjangkau. Iya. Kemudian bagaimana caranya untuk mendaftar, saya kira itu ada disiapkan, yaitu kita masuk ke lamannya UMI ya, umi.ic.id. Iya. Untuk di situ ada admisi, ya admisi.umi.ic.id. Itu di situ bisa kita lihat, ya ada webnya UMI ya, itu bisa kita lihat. Kemudian pendaftarnya juga demikian. Jadi saya kira UMI juga dengan pendaftaran online ini sekarang sudah giat-giatnya untuk memberikan atau memberikan panduan kepada masyarakat yang akan masuk di UMI. Iya. Jadi tentunya dengan misalnya mungkin mereka setelah masuk di laman itu kenapa tidak bisa ya? Mungkin karena WA-nya email mereka beda, atau sudah pernah membuka akun pertama jadi tidak bisa membuka akun 2 kali. Iya. Baik.
Ini luar biasa loh ya, karena kita langsung diarahkan nih sama Bu Iya, Dekan langsung ya betul. untuk proses pendaftaran. Jadi mungkin kalau untuk pendaftaran Bunda mulai kapan sampai kapan nih? Kita lakukannya itu sejak April sampai tanggal 7 Juli ini. Oke, berarti masih Insya ada Allah waktu. masih ada waktu, jadi Ya. Tribuners mungkin ada keluarga, Betul. ada tetangga, ada teman-teman, silakan diajak. Kita masih membuka sampai tanggal 7 Juli 2022. Sebelum Iya. kursinya kehabisan mungkin Iya, ya. betul. Atau mungkin tanggalnya sudah tutup. Iya. Jadi buat Tribuners atau mungkin Bunda Tribunersnya nih yang mau langsung jadi keluarga besar Universitas Muslim Iya, Indonesia dan silakan. juga sastra yang ingin kedepannya dalam prospek kerja juga bisa mendapatkan segala program unggulan ataupun juga program binaan di Fakultas Sastra, maka Iya. persiapkan diri. Caranya Betul. gampang banget buat Tribuners semua dimanapun berada. Sisa buka laman web umi.co.id, nanti di sana sudah ada tuh ic.id, Iya. nanti di sana sudah ada untuk pendaftaran khususnya mungkin di Fakultas Sastra dan juga nanti teman-teman sisa pilih mau masuk di prodi mana. Iya, jadi Bunda kalau Fakultas Sastra itu silakan memilih 06. 06, Iya. oke, 061, 062. Berarti kodenya sampai, itu iya, Bunda kodenya. ya. Baik, ini luar biasa sekali ya. Senang sekali rasanya hari ini Kinan bisa berbincang sama perempuan hebat yang juga menjadi Terima kasih. pimpinan di Fakultas Sastra. Bunda, yang terakhir mungkin sebagai closing statement Bunda juga sebagai pimpinan di Fakultas Sastra. Kedepannya kira-kira apa sih harapannya Bunda di tahun 2022 khususnya ya? Iya. Apalagi ini menjadi tahun pertama kita lepas dari endemik, dari pandemi menuju endemik, dan juga penerimaan mahasiswa ataupun juga mahasiswi baru di Fakultas Sastra khususnya dan juga UMI kedepannya kepada semua calon mahasiswa baru yang nantinya akan menjadi keluarga besar Fakultas Sastra. Oke, terima kasih Silakan. Mbak. Jadi untuk menghadapi atau bagaimana sastra kedepannya, tentu kita mengharapkan seperti tadi seperti di awal saya katakan bahwa kita akan menuju kepada fakultas yang unggul. Tentunya dengan fakultas yang unggul itu tentu kita harapkan akan muncul inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang muncul dari Fakultas Sastra. Kemudian untuk kedepannya kita harapkan bahwa untuk mendaftar di UMI, jadi kita walaupun dikatakan endemi, jadi kita tetap ada hybrid ya Mbak Kinan. Iya. Jadi kita di UMI itu tetap mencanangkan kelas-kelas yang hybrid. Jadi kita membuka seperti termasuk di Fakultas Sastra, jadi silakan mungkin ada Tribuners yang ada di kawasan timur, misalnya ada di Papua, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Kemudian ingin melanjutkan studi di Fakultas Sastra, kami membuka kelas yang juga secara masih tetap online. Jadi kita ada offline, ada online, atau ada istilahnya luring dan daring. Jadi kita tetap ada hybrid. Jadi tidak usah ragu mungkin harus ke ke Makassar, tidak perlu. Jadi mungkin kita bisa dengan adanya seperti tadi sistem hybrid itu. Baik. Iya. Luar biasa ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Ayo menjadi keluarga besar Fakultas Sastra. Betul. Apalagi Bu Dekan sudah mengkampanyekan, sudah mensosialisasikan dan mengajak seluruh Tribuners atau pemirsa dimanapun berada, bahkan yang ada di luar daerah yang mau menjadi keluarga besar UMI, merasakan pembinaan-pembinaan yang ada di UMI, Fakultas Sastra khususnya dengan berbagai prodi yang ditawarkan. Ayo sama-sama pembukaannya, pendaftarannya masih sampai Juli, Tanggal Bunda 7, ya. iya. Tanggal 7 dicatat Juli, dengan iya. baik. Baik, luar biasa sekali Tribuners hari ini bersama Ibu Rusdia yang sudah memberikan kita banyak edukasi juga tentang pendidikan daerah sekarang, bahkan informasi dan juga sosialisasi mengenai Fakultas Sastra dan juga program-program yang ada di Fakultas Sastra khususnya di Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih banyak Iya, Bunda, sama-sama. senang sekali hari ini bertemu Iya. perempuan hebat ya. Semoga kedepannya Terima kasih. Bunda sehat selalu Iya, dan pastinya amin. sukses, dan kedepannya juga khususnya Fakultas Sastra bisa menjadi fakultas yang ternama dan juga bisa amin. nasional Terima seperti kasih. Iya. harapan kita bersama. Iya. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Dekan Fakultas Sastra Ibu Dr. Rusdia M. Hum yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Memang singkat tapi penuh makna yang banyak yang bisa mengedukasi dan memberikan kita informasi yang sangat-sangat bermanfaat pastinya ya, apalagi bagi teman-teman Tribuners nih yang mungkin lagi cari kampus ataupun juga mau
mau menjadi mahasiswa baru khususnya di tahun 2022, langsung cepat daftarkan diri Anda di Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia dengan membuka laman website yang tadi telah disebutkan. Ini pendaftarannya akan berlangsung sampai dengan tanggal 7 di bulan Juli. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, ada Ibu Dr. Rusdia M. Hom pada sore hari ini sudah berkunjung di Tribun Timur, berbincang dan juga berdiskusi bersama kita dalam beberapa menit telah menemani kita semua. Untuk itu saya mewakili kru yang bekerja pamit, saya Kinan Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Tribuners. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.